Nabi Muhammad itu tidak bisa disematkan rob, kan gitu ya. Tidak bisa Nabi Muhammad itu disematkan rob, cuma ngotot melulu. Ya khusus untuk edis aja. Ya udah, Islam 2 rob kan kayak gitu. Nabi Muhammad rob ya untuk edis doang itu. Bukan untuk semuanya, karena Edis seperti anak-anak yang minta mainan gitu. Kalau nggak diiyakan ngotot nangis gitu dia. Ya, nanti naik lagi. Nggak boleh turun, ngapain saya turun? Oh, si Yusuf minta ditemanin. Iya dong. Lihat, Enggak. bagaimana Beliau kan juga kagak ngomong toh. Loh, katanya, Sob, kamu nggak berani nih, harus Ya ditemani udah, seorang ya wanita. udah, nggak usah ngomong, Bun, nggak usah ngomong. Oke, baik, nggak usah ngomong ya. Nggak usah Iya, ngomong. iya. Baik. Dibisukan mute dulu. aja. Bisukan dulu. Teman-teman rekam ya, rekam. Oke. Bahwa kamu mengakui kamu punya 2 rob. Setuju? Bukan di hadapan kamu, bukan untuk Lah, umat lihat nih, Islam, lihat nih, berbuat khusus lihat. untuk kamu. Ah, rupanya nggak Apa ngerti-ngerti, bedanya? rupanya Apa bedanya ya di dari hadapan tadi. saya? Sob, Khusus apa bedanya? untuk kamu, dari pribadi aku, khusus untuk kamu, bukan untuk yang lain, ya. Khusus untuk kamu, ya, khusus untuk Oke, kamu, baik. bukan untuk Baik, yang baik. lain. Oke, baik. Khusus untuk saya, Edis TV, Yusuf PI mengakui punya 2 rob. Iya, supaya kamu seneng gitu ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Ustadz Yusuf, Bunda Mila, Bang Nandar, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Iya, alhamdulillah baik. Iya, gimana Pak? Ada yang perlu saya obati hari ini? Ada yang perlu saya obati? Kalau mengobati nggak ada. Iya. Ente mau nanya apa emang coba? Topik ini agak menarik ini. Tanya topik Kayak aja. biasa ya, biasa seperti yang saya sampaikan Iya, di kan? di live streaming saya ini kan. Definisi edis yang saya pakai toh. Iya. Iya, udah dengar penjelasannya dari tadi.
empat itu empat mas mana jadinya tambahnya jadi satu lagi, ada tambah lagi. Gini ya, makanya heran saya nambah terus Tuhan Kristen ini, heran saya. Gini ya, saya itu memakai definisi atau penjelasan dari Edis TV, sang apologet Kristen yang dibangga-banggain oleh Kristen dan jadi bahan tertawaan umat Islam gitu ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Edis ini ya, katanya yang namanya mengikuti, menaati, dan ya menguasai serta membimbing, artinya menuhankan gitu. Nah, definisi ini saya pakai ya, mengikuti, menaati, membimbing. Oke. Nah, pertama Tuhan Kristen adalah Yesus. Yesus diikuti Kristen, ditaati Kristen, dan dibimbing Kristen. Yang kedua Tuhannya Paulus ya, Kristen Paulus diikuti Kristen ya, terus Paulus ditaati Kristen dan Kristen dibimbing Paulus. Yang ketiga Edis TV ya. Yang ketiga Tuhan Kristen Edis TV. Di live streaming TikTok ini ya Pak ya, banyak orang-orang Kristen mengikuti Edis TV, dibimbing Edis TV di dalam live streamingnya, terus ya dikuasai Edis TV akalnya, pemikirannya, dan taat mereka dengan apa yang disampaikan oleh Edis TV. Jadi Tuhan yang ketiga Kristen adalah Edis TV gitu ya. Jadi kalau yang keempat ya adalah iblis. Nah, ini salahnya di sini ya. Yesus menuhankan iblis. Karena kalian mengikuti Yesus ya Kristen, maka Yesus pun ya ternyata mengikuti iblis. Yesus taat kepada iblis, Yesus dibimbing iblis, dan Yesus dikuasai iblis. Di Matius 4 nomor 8 tuh. Jadi 4 Tuhan jadinya. Gitu alasannya. Maka kalau Anda mau protes, mari kita protes sama-sama penyampaian Edis TV ini gitu. Oke. Boleh saya ngomong? Silakan. Boleh ya? Jadi saya lihat juga waktu itu perdebatan Anda dengan Edis. Saya memang tidak berteman ya, tapi karena Anda mengikuti saya, aktivitas yang Anda lakukan tersangkut paut sama saya. Saya lihat itu perdebatannya. Cuman saya lihat perdebatan ini Anda mengakui 2 rob ya. Enggak, itu maunya Edis. Itu aja. Enggak. Itu maunya Edis, makanya jangan dipotong videonya. Sebelumnya itu pertanyaan Anda saya jawab Pak dulu Pak ya. Jadi itu maunya Edis, videonya udah dipotong, padahal saya udah 3 kali menjelaskan ya. Karena maunya Edis ya saya iyakan aja gitu, biar cepat selesai. Iya kan? Berarti iya. Enggak, iya. Bukan. Maksudnya kayak mana ini? Iya. Waktu saya diskusi dengan Edis ya, saya udah jelaskan sampai pakai dalil Quran ya, tetap ngotot sampai 3 kali ya. Namanya sudah ngotot melulu ya, kayak anak-anak minta mainan ya, saya tuluskan aja gitu ya. Biar dia senang, terus cepat gitu selesai live-nya kan gitu. Kasihan ya gitu, kasihan sama dia. Ya iya, nggak ada tuh, nggak ada. Sehingga Anda rob itu Nabi Muhammad nggak ada, nggak ada 2 rob, termasuk 2 rob. Nggak ada. Di Islam cuma 1, Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Enggak, maksudnya gini, tadi kan pengakuan sampean tadi kan menyatakan berarti karena saya kasihan sama dia, jadi saya nggak mengiyakan bahwa rob saya 2 gitu loh ya. Enggak, itu saya iyakan hanya untuk Edis, bukan untuk semua pemahaman, enggak. Masalahnya gini, saya nonton, berarti Anda mengakui 2 rob.
Gitu. Enggak, Yang saya menyampaikan kepada Edis Nabi Muhammad Enggak, itu untuk tidak Edis, bisa untuk disematkan Edis. rob, Edis. kan gitu. Ya, tidak Untuk bisa Edis. Nabi Muhammad itu disematkan rob, cuma ngotot melulu. Ya khusus untuk Edis aja. Ya udah, Islam 2 rob kan kayak gitu. Nabi Muhammad rob, ya untuk Edis doang gitu. Bukan untuk semuanya, karena Edis seperti anak-anak yang minta mainan gitu. Kalau nggak diiyakan ngotot nangis gitu dia. Biar seneng dia gitu. Itu maksud saya. Sepakat kita, saya mengakui 2 rob karena kasihan sama Edis gitu ya. Bahwa Saya tidak mengakui 2 rob. sama Edis. Saya hanya menyampaikan untuk Edis dan tidak bisa dibawa argumentasi hal itu. Iya, saya hanya menyampaikan untuk Edis pribadi, untuk dia sendiri. Edis bahwa saya mengakui 2 rob. Iya, untuk Edis, karena dia ngotot ya, saya iyakan aja. Edis mau minta 2 rob ya, iya silahkan aja gitu. Itu bagi untuk dia sendiri ya, bukan untuk halayak umum. Untuk Edis bahwa CPI mengakui 2 rob ya. Untuk Edis, bukan untuk semuanya, bukan untuk Kristen, bukan untuk Islam juga, bukan. Anda datang sebagai apa? Apanya? Untuk Saya datang pribadi atau diskusi. agama? Untuk agama Muslim, kan? Atas pribadi itu. Lain halnya saya menyampaikan di forum ceramah Atas ya, pribadi itu bahwa di-post. gini Pak. Lain halnya saya menyampaikan di forum ceramah, forum resmi ceramah ya, atau dari permintaan MUI kan kayak gitu ya, bahwa di Islam ada 2 rob ya, baru itu untuk konsumsi publik atau untuk umat Islam kan kayak gitu pengajarannya. Tapi itu saya live atas pribadi, dan karena Edis ngotot kayak anak-anak, ya udah saya iyakan gitu, beres. Karena udah 3 kali saya menjelaskan, capek gitu ulang-ulang sama dia. Ulang-ulang sama dia, capek saya menjelaskan sama dia. Jadi tadi kan udah sepakat kita ya bahwa untuk Edis bahwa UCPI mengakui 2 rob ya. Ya untuk Edis doang. Jadi kalau untuk Kristen lain, Anda nggak bisa pakai argumentasi itu kepada saya. Kalau Anda tanya saya, pasti saya jawab rob hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Rabbul Alamin. Gitu ya teman-teman. Karena sehebat apa rupanya Edis yang Anda mengakui itu ada 2 rob? Sehebat Kenapa? apa rupanya si Edis itu? Sehebat apa rupanya si Edis itu sehingga Anda bertekun lutut mengatakan Bukan sehebat apa ya, salah itu seharusnya Bapak bertanya sengotot apa Edis kayak gitu, bukan sehebat tapi sengotot apa dia minta kayak gitu kepada Edis 2 rob. Iya, makanya saya jelaskan kepada Anda, sengotot apa dia sampai meminta saya gitu, memaksa gitu. Nah, bukan sepintar apa, nggak ada pintarnya dia, nggak ada. Gitu. Assalamualaikum Bunda Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi. Seru banget ya kayaknya ya, diskusi. Iya. Udah jam 12 malam padahal tempat saya ini, tapi masih seru ini ya, masih melek mata saya. Iya, masih seru ya teman-teman. Makin malam makin rame. Ikhwan Villa, apa kabar semua? Kalau nggak disapa ntar marah, ya kan? Jadi kita sapa dulu. Oke, lanjut. Oke, nah begitulah ya Pak ini ya Pak Jadi siapa gini, Pak Lumban ya. kekhawatiran saya gini, sehebat apa sih Edis itu kan? Edis itu sama dengan saya makan nasi, sama-sama orang Batak kan itu. Cuman kenapa sama Edis mengakui 2 rob, sama saya enggak? Berarti ini pertanyaan Anda yang salah Bapak ya. Pertanyaan Anda yang salah. Seharusnya menanyakan kepada saya, sengotot apa Edis, semaksa apa Edis sama saya gitu.
Kan gitu, bukan sampai sehebat atau sepintar apa, salah. Edis itu nggak ada pintarnya, nggak ada hebatnya. Ya, Pak, itu udah kebiasaan saya. Ya, nih saya jelaskan sama Anda dulu ya, Bang. Bapak ya. Saya udah sering seperti itu ya, sama Kristen lain selain Edis pun juga sudah sering gitu ya. Kalau saya udah 2 kali menjelaskan berulang-ulang, apalagi sampai 3 kali saya ulangi ya, maka apa yang dia minta saya iyakan gitu biar dia senang. Bukan cuma sekali itu. Contoh kayak gini. Kemarin Edis itu juga ada ya. Ada kayak gini. Dia bertanya sama saya, apakah Nabi Muhammad suku Quraisy? Sudah dijelaskan berkali-kali tetap ngotot. Makanya kata saya, Nabi Muhammad adalah Bani Hashim. Sampai kayak gitu saya. RK aja tentang masalah kosakata Al-Masih ya. Al-Masih ini kata RK adalah kata benda. Ya betul, kata benda. Ya, tapi nggak nyambung dengan apa yang dia narasikan, apa yang dia bawa gitu. Akhirnya ngotot RK. Ya saya kibulin juga. Al-Masih itu adalah kata sifat ya. Agar apa, dia seneng gitu, biar debatnya cepat beres. Makanya Pak, saya udah bilang sama teman-teman semuanya, orang yang pintar kalau kita bodohi ketahuan. Tapi kalau orang yang bodoh kita bodohi nggak bakalan ketahuan gitu. Gitu, nggak bakalan ketahuan. Menjadi apa gini loh. Ternyata seorang Yusuf P.I bisa, kalaupun katakanlah Edis itu seorang yang bodoh, bisa pula dibodoh-bodohi kan gitu. Iya bisa, 2 kali saya bodoh-bodohi Edis sudah. Udah 2 kali saya bodoh-bodohi dia. Ya kok Mas, seorang apologet lah yang dikatakan bisa mempertanggungjawabkan iman kemanapun gini. Ini hanya ya, makanya Pak Lumban. Tapi yang ya, saya lihat, iya, karena yang saya lihat bukan Anda kurang argumentasi, artinya data Anda kurang komplit untuk melawan argumen dari Pak Edis tadi. Jadi walaupun umpamanya ya gini lah, kalau memang Anda, saya sudah lihat sih untuk Pak Edis, tapi untuk yang ku bilang kan, loh emangnya sih hebat apa sih Pak Edis itu sehingga Anda menjadinya mengalah lah, katakanlah mengakui bahwa Anda mempunyai 2 rob terhadap 2 Edis sama Pak Edis. Kalau sama saya mengakui 1 rob. Jadi loh emangnya yang mana yang benar, 1 atau 2 gitu. Kalau itu pertanyaan bagus ya. Apakah di dalam agama Islam nih, saya jawab serius ya, bukan jawab permintaan ngotot kayak Edis ya. Ya di dalam agama Islam rob. Oke, Pak Lumban, saya jelaskan sama Anda gitu ya. Nah, ini untuk umum dan untuk semuanya. Baik, saya jelaskan sekarang untuk umum dan untuk semuanya ya. Apakah di dalam agama Islam itu ada 2 rob? Apakah Nabi Muhammad bisa disebut rob? Jawabannya, di dalam agama Islam hanya Allah lah yang rob ya. Tidak boleh selain Allah. Allahu Rabbul Alamin. Contoh juga ya Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya. Hanya ada 1 rob, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Nabi Muhammad bisa disematkan kosakata rob? Jawabannya tidak bisa. Kalaunya Nabi Muhammad menguasai, ya Nabi Muhammad juga memimpin perang, ya. Terus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing, maka bahasanya untuk manusia adalah Sayyid, ya. Makanya kita bersolawat ya Sayyidina Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Nah, itu jawaban yang betul gitu untuk publik. Kalau untuk Edis Nabi Muhammad rob, ya silakan, suka-suka kau gitu ya. Iya, maunya kamu kayak gimana ngotot ya terserah gitu kan sama Edis. Berdasarkan data, bukan istilahnya hanya bukan sebagai hanya katanya bukan seperti itu, ada datanya dulu.
Kalau Ya. data udah ditunjukkan juga Ali Imran 80, nggak terima juga kan, nggak kurang-kurang data udah. Tetap ngotot juga dia sampai ditunjukkan data. Makanya apakah Nabi Muhammad Rob, ya udah suka-suka kau, iya Nabi Muhammad Rob, kan kayak gitu aja. Biar apa? Biar cepat gitu ya, beres diskusinya. Kan kayak gitu. Sampai 2-3 kali sampai data berhamburan ditunjukkan, tetap ngotot juga, ya udah kayak anak-anak yang mau minta mainan kan gitu ya jadinya. Terima kasih. Terlepas daripada itu keimanan sampean yang mengatakan bahwa Kristen itu umat Tuhan, tapi yang sepanjang malam ini yang saya ketahui bahwa karena untuk Edis ya, Edis bahwa YPI mengakui ada 2 rob, oke ya? Sepakat ya? Untuk Edis. Hanya untuk Edis, Iya. untuk Edis aja ya. Tapi ingat, jangan sampai di situ Bapak kutipannya ya. Untuk Edis ya, saya akui 2 rob dengan ya catatan dengan alasan ya, karena Edis udah 3 kali dijelaskan dan ditampilkan data tetap ngotot ya. Sampai kayak gitu ya, oke? Tuh. Oke. Terima kasih ya, Oke. Bos. Oke. Oke. Thank you. Nggak mau ditanya bapaknya. Iya ya teman-teman. Ini nih Edis nih. Asli apa enggak dia ya? Asli apa enggak ini? Ucup. Allah. Open cam dulu Sebentar, kau Sob. ya. Sebentar. Open cam dulu baik. kau ya. Open cam dulu. Sebentar, sabar. Saya Iya, nyalakan kamera. iya. Sabar ya. Masuk. Mana gantengnya kamu, Dis? Sabar, bentar. Ustadz, jangan lupa direkam ya. Iya, ini kan YouTube kan juga ini merekam Yes. kan gitu. Nanti dibilang Edis kabur editan katanya. Apa ini helm? Sabar, Sob. Helm. Ucup, sabar Ucup ya. Saya follow dulu Edis ini Sabar biar Ucup bersabar. Kau ngapain sih buka kamera aja lama kali kau? Iya, heran aku sama kamu. Kau ngapain lagi di WC? Saya sudah mempersiapkan. Saya kenapa tampil seperti orang Indonesia ya? Tunggu dulu bukan Edis, teks. tunggu dulu. Kalau saya lagi nyetir ini kena ban gak ya? Sebentar. Kena ban, Bun. Sebentar, Kena ban. ini siapa sih? Ini siapa sih ibu-ibu ini, Sob? Ya itu sekampung sama kau. Baik, Edis. sabar dulu ya. Eh. Sabar. Ah. Sabar, Kita gini. makan siang, saya udah siap nih. Kita makan siang gimana hari ini? Makan siang. Di Yamasiro. Ayo. Boleh. Sebentar, Sob. Saya tadi mendengar, Sob. Jadi di hadapan Edis TV, teman-teman rekam ya. Ya rekam. Apakah benar Ustadz Yusuf PI di hadapan Edis TV mengakui bahwa Islam punya 2 rob? Apakah benar? Enggak begitu ceritanya. Mulai. Maksudnya kayak gimana? Mulai. Salah lo, saya yang dengar ceritanya beda. Pusing. Udah mulai pusing. Enggak. Sob, sekali Yang lagi, kamu maksud sekali kayak lagi. gimana? Bingung. Aduh. Sebentar, Sob. Tadi saya dengar saudara Kristen saya datang ke sini. Saya tonton. Dan kamu sudah mengakui khusus untuk Edis TV. Iya, khusus Kamu untukmu ya. Oke, baik. Betul. Teman-teman rekam ya, Betul, rekam. tapi Sebentar. bukan untuk Rekam. Kristen lain Oke, baik. dan bukan untuk Baik. Islam, bukan. Baik. Karena Artinya kau ngotot kan, makanya Baik. aku kasih aja. sudah bisa saya bicara? Iya, silakan. Baik. Teman-teman sekalian, ya ada 12.800 orang. Ayo. Betulkah di hadapan Edis TV Yusuf PI mengakui bahwa Anda punya 2 rob? Enggak begitu, enggak. Untuk Edis, bukan di hadapan Edis. Nah, kan bahasanya udah lepas gitu. Ini ganggu Kan sebentar, gitu. Sob. Coba gimana kalau diturunin sebentar, Sob? Gimana? Bunda, Atau minta pertolongan sama dia? Permintaan dia turunin Bunda gimana, Bun? Berat, gimana? Bisa diturunin sebentar? Bun, mic-nya. Bisa diturunin sebentar?
Mic-nya Bunda, Sebentar, Bunda. nanti naik lagi ya, nanti naik lagi. Nggak boleh turun, ngapain saya turun? Oh, si Yusuf minta ditemanin. Iya dong. Gila Lihat, lu. Enggak. bagaimana Beliau kan juga kagak UPI? ngomong toh. Loh, katanya, Sob, kamu nggak berani nih, harus Ya ditemani udah, seorang ya wanita." udah, nggak usah ngomong, Bun, nggak usah ngomong. Oke, baik, nggak usah ngomong ya, nggak usah Iya, ngomong. iya. Baik, dibisukan mute dulu, aja. bisukan dulu. Teman-teman rekam ya, rekam. Oke. Betulkah seorang Yusuf PI di hadapan Edis TV pasrah mengakui bahwa Anda punya 2 rob? Baik, ya, gini ya. Pertama, jawabanku untukmu, ya, ini respon dan tolong direkam ya. Untuk Edis TV, Muter-muter jawabannya. ya, Saya lah, belum betul dijawab tidak? kan gitu. Ayo, Untuk betul atau Edis tidak? TV ya, bukan untuk Edis TV, bukan di hadapannya. Untuk Edis TV khusus ya, Rob ada 2 karena dia ngotot. Udah ditampilkan dengan data, dijelaskan tetap ngotot. Ya kita iakan aja, oke? Artinya Nah, khusus di hadapan saya Yusuf PI mengakui khusus bahwa untukmu, Anda- bukan untuk publik. Baik, terima kasih teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalian sudah menjadi saksi bahwa di hadapan saya Yusuf PI mengakui umat Islam punya 2 rob. Bukan umat Setuju? Islam, bukan umat Islam. Loh, Kan salah, kan Kalau kau. kayak gini. Oke, sebentar. Dari Supaya pribadi aku untuk khususmu, untuk khusus kamu gitu, Oke. biar kamu senang. kamu mengakui Nah. bahwa kamu punya 2 rob. Wah, enggak. Nah, sekarang enggak. Lah, ini kalau untuk umat Islam, Sekarang ya aku udah tidak. jelaskan, Makanya rob saya itu bilang, nggak bisa teman-teman. 2, nggak bisa. Makanya saya bilang teman-teman, Muhammad itu rob ada saklarnya. Kadang-kadang on, kadang-kadang off. Ada saklarnya dia. Des, aku Kadang-kadang mau rob, tahu, Des. Kadang-kadang bukan rob. Rob itu definisi yang kamu katakan betul. Mengikuti, menaati, menguasai, membimbing gitu. Bukan hanya sekedar itu. Apalagi? Rob itu adalah sesuatu yang kepadanya Anda menaklukkan diri Anda 100%. Iya. Oh. Anda tidak boleh membantahnya. Kalau dia berbicara kepada Anda, tidak boleh Anda membantahnya. Ketika Anda membantahnya, Anda durhaka, masuk neraka. Contoh misalnya begini. Kalau kamu sering menuduh saya bahwa saya robnya orang Kristen, ketika saya berbicara, hei orang Kristen, serahkan istrimu kepada saya. Apakah mereka lakukan? Nih, Oh, iya. tidak mereka Terus? lakukan. Mereka bahkan akan melawan saya kalau saya bilang serahkan istrimu kepada saya. Tapi kalau Muhammad yang ngomong serahkan istrimu kepada saya, harus kau laksanakan, Uncok. Oh, baru ngomong kan sama aku kayak gitu kau ya. Baik, aku tanggapi ya. Gini ya, Dis ya. Maka dari itu ya, dia harus melaksanakan apa yang diperintahkan. Kan kayak gitu. Patuh, tahluk, Ya, menundukkan patuh. diri 100%. Patuh, tunduk, taat ya Tahluk, 100%. tahluk, iya. Iya. Lalu bagaimana pertanyaanku yang kau kabur kemarin ketika Yesus menuhankan iblis? Baik. Apakah Gimana itu? Yesus kan dibawa iblis ke gunung selesaikan tuh. dulu pertanyaanmu. Ya, Yesus kan ke gunung tuh dibawa iblis kan gitu. Dia mengalihkan tema. Dia mengikuti iblis, dikuasai iblis, dibimbing iblis dan perintah iblis sampai dibawa Yesus taat. Itu kayak gimana? Sudah bisa ditanggapi? Silakan. Baik. Matius 4 nomor 8 ya. Baik. Di situ apa kata iblis? Jikalau kamu sujud menyembahku. Tetapi apakah Yesus sujud menyembah iblis? Tidak. Ya, di mana Yesus bahkan dia menghardik, mengusir iblis itu. Seandainya Yesus menaklukkan dirinya kepada iblis dengan cara mengikuti sujud menyembah iblis, maka di situ bisa dikatakan Yesus menyembah iblis. Tetapi Yesus menolak atau melakukan bantahan terhadap iblis itu. Sekarang kembali ke tema awal. Kamu sudah mengakui khusus di hadapan saya bahwa kamu mengakui kamu punya 2 rob. Setuju? Bukan di hadapan kamu, bukan untuk Nah, umat lihat nih, Islam, lihat nih, khusus untuk kamu. Rupanya nggak Apa ngerti-ngerti, bedanya? rupanya Apa ya bedanya di dari hadapan tadi. saya? Khusus apa bedanya? untuk kamu, dari pribadi aku, khusus untuk kamu, bukan untuk yang lain, ya. Khusus untuk kamu, ya, khusus untuk Oke, kamu, baik. bukan untuk yang lain. Oke, baik. Khusus untuk saya, Edis TV, Yusuf PI mengakui punya 2 rob.
Iya, supaya kamu seneng gitu ya. Nah, Supaya kamu artinya seneng kan gitu. di hadapan. Oke lah, masalah supaya kamu seneng itu kan ngeles kamu aja. Itu Bukan ngeles. Boleh saya bicara? Boleh Iya, saya bicara? coba kau Baik. nanti aku tanggapi, silakan. Baik. Jadi teman-teman gini, teman-teman ya. Kenapa Yusuf PI di hadapan saya dia mengatakan bahwa dia punya 2 rob? Karena memang waktu itu ini suara siapa yang efekmu gede sekali. Masa? Kamu bernapas saja suaranya menggelegar sampai sini loh tuh, Sup. Aku aja pakai ini jauh miku nih. Wah, coba tenangkan dulu, Sup. Jangan panik gitu, Sup. Tenangkan diri, tenang. Jauh miku. Tenang ya, tenang. Oh. Jadi teman-teman yang muslim-muslim kalian follow saya supaya kalian bisa diskusi dengan saya ya. Nih, muslim ini 17.000 follow saya. Ngapain Supaya kau kalian pansos? mengikuti saya ya. Nah, Ngapain pula kau pansos di sini? tenang. Iya. Jangan panik. Saya boleh bicara? Boleh saya bicara? Ngomonglah Boleh? langsung. Ya, Baik. tanggapi. Baik. Jadi teman-teman sekalian, khusus di hadapan Edis TV, Yusuf PI sudah mengakui dia punya 2 rob. Alasan dia karena katanya untuk menyenangkan saya. Bayangkan teman-teman, bayangkan. Itu adalah bagaimana dia ngelesnya sedemikian rupa untuk menutupi aibnya. Karena waktu itu dia sudah menjelaskan secara akademis. Kata Rob itu bisa disematkan kepada manusia. Dia kutip ayatnya, surat Yusuf ayat yang ke-23, di mana Nabi Yusuf di situ mengatakan bahwa suaminya Zulaika adalah Robnya. Manusia dikatakan sebagai Robnya. Nah, kemudian Yusuf PI mengatakan, maka dari situ Muhammad pun bisa dikatakan sebagai Rob. Nah, saya tanya sama dia, Udah? berarti umat muslim punya 2 Rob, Sob? Dia jawab, iya. Umat muslim punya 2 rob pada waktu itu, katanya. Pada waktu itu umat muslim. Nah, sekarang dia bilang katanya untuk menyenangkan saya. Memang Iya, orang iya, Islam iya. di mulutnya berdusta Kau dalam tanggapi 3 hal. ya? Sungguh Kau tanggapi? luar biasa. Udah bisa Alias ngomong? kembali. Terima kasih Udah bisa atas ngomong? pengakuannya. Silakan. Oke, ya pertama saya memang menjelaskan kepada Edis ya teman-teman seperti itu ya. Kalau untuk masalah kosakata rob bisa beberapa arti karena dia mustarok kan kayak gitu. Tetapi kosakata rob itu hanya Allah yang menyatakannya, tidak boleh manusia yang lain. Ya kayak gitu, baru bisa dipakai rob itu. Kan kayak gitu. Dia tinggal penjelasan saya ya. Memang ya penjelasan saya dipotong-potong Edis ya. Dipotong. Susah teman-teman Sudah bisa ganti ya? ya. Dari Kristen ini berdusta dalam segala hal Sudah bisa rupanya. ganti ya? Ya. Sudah bisa ganti Dengarkan dulu ya Edis ya. Jadi kayak gitu ya. Sudah ku bilang sama kamu ya, kata rob itu bisa dipakai untuk manusia jika Tuhan semesta alam yang menyatakannya. Ada kalimat yang tersusun, terus juga ada domir yang menyertainya. Kau lupa gitu. Kan aku sudah jelaskan sama kamu. Jadi apakah Nabi Muhammad itu bisa disematkan rob? Ya kagak bisa. Kagak bisa karena bukan Tuhan yang menyematkan. Oke? Terus tidak ada kalimat dari Nabi Muhammad yang tersusun. Terus tidak ada domir yang tertuju untuk Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu tidak bisa disebut rob, bisanya disebut sayyid. Kalau menguasai, penguasa, membimbing dan mengikuti serta menaati itu hanya sayyid. Cuma kau paksa rob. Ya kalau Udah kau bisa saya? maunya Nabi Muhammad rob Islam ada 2, ya untukmu doang gitu. Sudah bisa ditanggapi? Iya. Baik, tanggapi ya. Saya tanggapi. Jadi teman-teman, Yusuf ini memang dia lagi berkelit dan berdusta karena memang sudah kepergok dia mengakui umat Islam itu punya 2 rob. Robnya umat Iya. Islam ada 2. Nah, baik. Bagaimana pengakuan Yusuf PI bahwa Muhammad Islam punya 2 rob? Dengarkan. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai roh? Kamu jawab iya, dia adalah roh. Pertanyaan saya, zaman itu dia adalah roh zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah roh, betul? Ya. Betul. Tuh. Perhatikan, tidak ada di situ tidak ada paksaan saya, tidak ada intensi atau niat dia untuk membuat saya senang, nggak ada. Memang itu dia pasrah mengakui itu secara akademis. Jadi bagaimana Sob? Kenapa kamu harus berkilah kembali sekarang bahwa kamu memiliki Muhammad sebagai Rob, Allah sebagai Rob, dan Robmu 2? Kenapa kamu bilang untuk menyenangkan saya? Padahal itu dari hati nurani yang paling dalam.
Iya, oke, udah. Oke, bisa saya ngomong? Dunia. Oke, Bisa Sob, ngomong? Saya, ini jatah Iya, saya iya, makan. iya, iya, iya. Kamu boleh Kabur, makan, kabur, sama makan saya. dulu ya. Kemana? Saya mau kabur. menjelaskan Ya, saya kemana? makan dulu. Iya, kabur, makan dulu, pasti kalau ada alasan saya saya kabur. Saya sudah Kabur. Saja ini. Alasan kabur. Oke. Alasan Kabur, kabur, Muhammad punya kabur, Saya jelaskan ya. kabur. Pertama ya, Kabur tidak dia. seperti itu videonya, itu udah dipotong. Sebelumnya kita berdiskusi ilmiah ya, kayak gitu. Kalaupun mau dipaksakan oleh Edis, ya Nabi Muhammad apakah bisa disebut rob di zaman itu? Betul, kalau mau Edis paksakan, ya gitu. Nah, dia tidak menampilkan ya diskusi saya yang lainnya gitu. Ya penjelasan tentang rob dengan dia. Jadi Edis yang maksa kan gitu. Betul, betul. Assalamualaikum Bang Nandar. Waalaikumsalam. Dia selalu lari Nah, dari benar, saya, ya. Ustaz Yusuf. Saya izin sedikit. Kalau saya bilang dia itu udah tak bisa ngomong lagi, jadi alasan macam-macam. Iya, memang Kristen ini Bunda diajarkan berdusta dalam segala hal. Berdusta dalam segala hal. Penjelasan saya yang lain tidak dia tampilkan. Cuma Ustaz dipotong Yusuf. video itu aja. Iya. Gimana? Kalau Yesus itu justru taat kepada iblis, nggak pernah menolak itu. Ketika Udah Yesus tadi menolak, tanggapannya apa Bang Nandar ya. Tapi di situ ya iblis meninggalkan dia katanya. Ya iblis aja kagak mau menuhankan merobkan manusia. Ya kan kayak gitu. Ditinggalkan iblis. Kalian Kristen ya lebih parah daripada iblis, malah menuhankan manusia. Iblis Iya. aja kagak mau menuhankan manusia, lalu iblis meninggalkan dia, meninggalkan Yesus. Ditinggalin iblis itu Yesus, ya kagak mau. Ya iblis menuhankan manusia. Kalian Kristen malah menuhankan manusia, iblis aja kagak mau. Kayak gimana? saya sebelumnya mohon maaf nih. Assalamualaikum Bunda Mila, Bunda Yusuf. Dia itu kalau sama saya, Ustadz Yusuf ya, saya naik ke room dia, mesti alasannya, Nandar matikan dulu mikrofonmu, mati, gitu kan. Jadi narasinya betul, pakai Matius 4 ayat ke-1 sampai ayat ke-10. Jadi Yesus itu taat kepada iblis. Bayangkan, dia itu kan 40 hari 40 malam berpuasa, setelah itu kelaparan. Kemudian Roh Kudus bekerja sama dengan iblis. Jadi Roh Kudus itu bekerja sama dengan iblis untuk menguji Yesus. Yesus dibawa ke bubungan bait Allah. Tanya Ustadz. Jadi tanyanya, ketika Yesus dibawa ke bubungan bait Allah, dia ikut atau tidak? Dia patuh atau tidak? Dia takluk nggak? Takluk. Ketika dia dibawa ke padang gurun, dibawa ke atas gunung, dia takluk apa enggak? Takluk. Yesus tidak takluk kepada iblis ketika Yesus disuruh nyembah iblis. Kenapa? Di ayat ke-10-nya. Ayat ke-10-nya itu, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia saja engkau menyembah. Jadi ternyata Yesus menyembah Allah gitu. Iya, tahu ya kualitas Edis ya. Ada lagi premingan katanya nggak berani sendiri. Bang Nandar Bunda Mila diam, ya. Aku diam. Diam, enggak saya yang jawab Edis. Apa? Tahu sendiri ya kualitas Edis, lihat habis dijawab alasan makan kabur. Kalau menurut saya dia itu nggak berkualitas beneran, levelnya Nggak aja ada cuma kualitasnya modal memang. ngomong framing gitu, jadi kelihatannya wah hebat banget padahal ilmunya. Kan kayak gitu. Nah teman-teman ya, udah tahu ya faktanya kayak gimana. Nggak bisa di Islam itu ya rob itu disematkan kepada selain Allah, nggak bisa ya, kecuali Allah yang menyatakan baru bisa. Contoh seperti Quran surah Yusuf ayat 42. Di situ pun ada syarat yang dijabarkan oleh para ulama. Ada kalimat yang tersusun dan ada domir yang menyertai, kan gitu. Gak bisa Nabi Muhammad disebut Rob. Jadi Tuhan umat Islam itu adalah Allahu Rabbul Alamin. Rob itu hanya untuk Allah. Kalau untuk Nabi bisa disematkan Nabi menguasai adalah Sayyid gitu ya, Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malam ini Edis udah 5 kali kabur ya. Kabur. 5 kali kabur.
Berani hanya untuk orang-orang awam, Ustaz, dia itu. Beraninya hanya untuk orang-orang awam. Ya. Iya, memang saya jabarkan ke Edis kayak gitu, tetap ngotot dia, Bang. Sampai saya bawa Ali Imran 80 ya, terus saya jabarkan satu persatu kosakata Rob, tetap juga dia ngotot ya. Berarti Nabi Muhammad bisa disebut Rob zaman itu ya? Iya bisa ya, buatmu gitu ya. Bukan buat orang lain, buatmu sendiri ya, karena kau ngotot kan gitu. Gitu ya teman-teman. Itu sebelumnya framingan gini, nggak apa-apa ya. Jadi kalau orang mau belajar itu pasti menemukan bahwa gini, salah satu Islam itu kan dibangun atas 5 perkara. Perkara pertama, bangunan atau pondasi Islam itu adalah syahadatain, bahwa kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Sedangkan entitas Rasulullah sebagai apa? Utusan Allah, bukan sebagai Rob. Dan tidak ada dalil, tidak ada hadis kalau Nabi Muhammad adalah Rob. Tapi kalau Nabi Muhammad adalah syahid, ada Ana syahidul anbiya wal mursalin. Aku adalah pemimpin para nabi dan rasul. Kalau Rob itu nggak ada secara tekstual hadis dan Quran, nggak ada. Tapi kan dia maksa, Bang, maksa supaya Rob juga Nabi Muhammad supaya ada 2. Ya kabur, tapi dia iyain aja napa? Iyain aja, kabur dia. Iya, biar kayak anak-anak nagih mainan kan, iyain aja napa? Kasih lollipop. Iya. Sayyidina Muhammad. Mohon maaf Ustaz Yusuf ya, aku naik karena kalau aku naik ke roomnya itu nggak pernah bertahan sampai 1 menit, mesti nondar, matikan dulu mikrofonnya. Nggak usah pakai mikrofon, nggak usah pakai. Jadi banyak alasan. Makanya aku, wah ini kesempatan nih. Tak kira mau bertahan lama dia. Kalau bertahan lama gantian sama aku gitu, dia nggak diskusinya. pernah bisa lama sama saya, Bang. Dia tantrum sama saya, nggak bakal tahan lama dia. Itu Edis sejak dulu udah nggak bakalan bisa lama-lama. Karena apa? Pedes mulut saya sama dia, tahu dia. Tapi antum pernah bahas ini nggak? Kalau si Paulus itu adalah Yahweh Elohim, pernah nggak? Paulus itu adalah Bapak Elohim. Belum. Coba referensinya kirim ke di belakang boleh. layar lah nanti. Enggak, di sini aja biar otot-otot di mana tuh? kepanasan. Nih, ya. Referensinya itu adalah Matius 23 nomor ke-9. Jadi si Paulus itu adalah Yahweh. Di mana Paulus adalah Yahweh saya tunjukkan. Nih Ustaz Yusuf, ya. Matius 23 nomor 9. Oh, itu ya tahu, Bang. Nah, tahu kan? Tahu Tapi yang lain belum tahu nih, kita kasih tahu yang lain. Janganlah kamu menyebut Matius 23 nomor 9. Matius 23 nomor 9. Jangan menyebut siapapun bapak di bumi ini, karena hanya satu bapakmu, yaitu yang di sorga. Paulus nekat, Paulus dia mengaku sebagai juga bapak. Iya. itu si Paulus mengaku sebagai bapak. Tahu itu. saya itu tahu Ya, pasti tahu lah. Ustaz Yusuf kan ilmunya tinggi, tahu pasti. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus. Ternyata yang bersatu dengan Yesus dalam Yohanes 10:30 itu adalah Paulus. Si Paulus mengaku satu tubuh dengan Kristus. Karena akulah yang ada di dalam Kristus telah menjadi bapakmu oleh Injil kuberitakan kepadamu. Tuh, ternyata si Paulus adalah Yahweh. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Ternyata Bapak Paulus yang bersatu dengan Yesus. Si Paulus ini adalah Bapak Yahweh menurut si Paulus. Karena Yesus mengatakan jangan menyebut siapapun Bapak di bumi. Paulus datang-datang mengaku sebagai Bapak. Iya. Tahu saya itu, Bang. Itu saya tahu ya. Makanya tuh robnya Kristen nambah gitu. Paulus. Nambah Paulus. Selain Yesus, Paulus, Edis dan iblis gitu, 4. Makanya kan saya tulis di judulnya Tuhan Kristen ada 4 jadinya. Robnya Kristen jadi 4 gitu loh ya, teman-teman.
Macam-macam. Aduh. Sombong sih di sini sekarang. Kalau aku naik gak pernah di ini diterima. Nah, ini ya teman-teman, sampai Iya. saya jelaskan ke Edis ini ya, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da iz antum muslimun. Dan tidak wajar pula baginya menyuruh menjadikan malaikat dan para nabi sebagai rob. Gak wajar ya, gak boleh. Apakah patut dia menyuruhmu berbuat kekafiran setelah kamu menganut agama Islam? Ya, nggak boleh ya malaikat dan para nabi itu dijadikan rob, nggak bisa. Ditunjukkan Edis itu ya dia tetap ngotot gitu, tetap. Siap. Tetap. Ya jadi iyakan aja gitu. Umat Islam tuh robnya dua. Ya. Bagi kau, untuk kau, khusus kau kan kayak gitu ya. Oten gabung. Bahlul otot ini. Tadi Yusuf, antum mau lanjut sama Oten? Iya. Yes, ya, Pak. Kalau itu aku turun dulu karena aku naik itu karena ada si Edi saja. Soalnya kalau sama aku nggak mau dia diajak PK ditolak. Ya kalau aku naik ditolak. Terus dia nggak pernah memberikan kesempatan lebih dari 3 detik. Nandar, kalau mau debat sama saya Nandar, matikan dulu mikrofonmu, soundcardmu. Apa kaitannya? Kalau diskusi kan kita gantian. Ya alasan lah. Alasan aja. Iya. Tapi kalau iya. sama nenek-nenek, kakek-kakek berani, sama aku nggak berani saudara. Sungguh sangat nekat yang nyata. Sungguh Edis pendusta yang nyata. Ya, Ustaz Yusuf, aku Bunda Mila, aku pamit dulu ya. Aku tadi naik Oke. karena Paulus, karena ada si Edis aja. Yo, Ustaz Paulus. Ustaz Paulus, astagfirullah. Apa saya digantinya oleh Bang Nandar namanya Ustaz Paulus? Sejak kapan Paulus jadi Ustaz? Banyak kan? Aduh. Iya, jadi Ustaz Paulus. Iya. Ustaz Yusuf, Bunda Mila, aku pamit dulu ya. Lanjut. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kebetulan kalau Ustadz pakai mungkin keren juga Ustadz. Iya, Ustadz Paulus. Follow Bunda Mila ya teman-teman juga sama Bang Nandar tadi ya. Follow Bunda Mila nih ya. Dikit lagi nih, Oke, gimana lanjut 12:30? Ini 12:30 malam ya, hampir jam 1 tuh buat saya. Apa tulisannya? Saya mau lihat di laptop apa sih? Hah? Apa tulisan kalian? Ya, gimana? Tutup. 12:30 udah berapa jam saya live streaming juga? Jam berapa mulai tadi Ustadz? 4 jam setengah udah. Saya masih 9.30 pagi nih. Ih, kalau saya udah 12:30 malam. Ini Ustadz, saya perjalanan mau makan sama Ustadz Nababan, makan siang, dia kan mau pulang tuh 2 hari lagi. Jadi mau cerita. Mana Ustadz Nababannya, Bun? Biasa itu. Mana beliau? Kira-kira sekarang 15 menit saya nyampe, saya open cam ya sama dia ya. Nanti Ya, Ustadz baik. nyapa ya. Oh ya udah, Sekarang berarti saya bernarasi naikin aja. satu lagi ya. Ya boleh. Oke, saya naikin satu lagi, awas ya teman-teman ya. Oke. Saya naikin satu lagi Kristen yang terpilih. Oh, oke. Mana. Arnold Koten. Nggak ada Arnold. Mana. Siapa yang Kristen mana? Kristen yang mana? Mana Kristen? Silakan. Hah? Minta naik. Setengah 1 malamnya. Ustadz nggak kesiangan subuhnya nanti? Nggak. Insya Allah nggak. Halo, selamat malam. Muslim nggak nih? Selamat malam, Bang. Nggak bisa open cam ini. Iya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang, ada yang mau disampaikan bang? Kita cari teman Kristen untuk diskusi gitu. Oh, maaf Pak Ustadz, saya Muslim. Iya, ada yang mau disampaikan biar bisa kita gantikan dengan kawan Kristen gitu. Nggak ada Pak Ustadz. Oke lah, kalau kayak gitu ya saya izin gantikan dulu bang ya. Ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makanya yang Muslim kagak usah minta naik, biarkan kawan kita yang Kristen ya untuk berdiskusi gitu. Satu lagi nih, rusak Edis, iya rusak ya. Edis kalah telak. Iya. Halo, iya bang, abang Kristen bang? Ya, aku Kristen. Iya, Anda mau nanya atau mau ditanya? Bebas Pak Ustadz. Yakin? Baik, kalau saya nanya hari ini pertanyaannya nggak akan saya ubah dulu ya. Apakah manusia itu ciptaan? Ya, manusia itu ciptaan kalau menurut kepercayaan orang Kristen. Oke. Apakah Yesus manusia? Ya, Yesus itu manusia. Baik, berarti Yesus adalah ciptaan. Ya, Yesus itu diciptakan. Iya, berarti Kristen sekarang menuhankan ciptaan. Bukan menuhankan ciptaan, tapi Macet. Beda jawabannya. Tidak, begini Pak Ustadz. Lah kayak gimana? Kok beda? Oh, coba. Ya, beginilah kalau kepercayaan orang Kristen kan begitu. Ya iya, berarti Kristen menuhankan ciptaan. Hah? Gimana Bang Arnold? Betul gak? Betul. Iya, Kristen menuhankan ciptaan, ya. Bang, ngapain menuhankan ciptaan Bang Arnold? Yang dituhankan itu Tuhan semesta alam, pencipta, bukan ciptaan yang dituhankan. Ini ya Pak Ustadz tolong. Jadi begini Pak Ustadz, kalau menurut agama Kristen kan Tuhan Yesus juga termasuk Tuhan itu. Ya, termasuk Tuhan. Ya, Tuhan anak Allah kan? Oh, di mana pengakuan Yesusnya adalah Tuhan? Ya, karena Yesus itu diutus oleh Allah untuk menebus dosa-dosa manusia. Oh, jadi Yesus menebus dosa manusia gitu. Ya. Jadi dia mati di tiang salib gitu. Ya, dia mati di tiang salib karena menebus dosa manusia. Jadi waktu Yesus itu mati, siapa yang cabut ruhnya? Cabut apa? Waktu Yesus itu mati, siapa yang cabut rohnya yang di tiang salib itu? Cabut apa? Roh. Oh. Ini apa? Allah. Oh, Allah. Ini malaikat. Malaikat? Ya, yang mana? Kok berani kali malaikat cabut nyawa Tuhan? Oh, bukan cabut lah. Iya, yang saya tanya waktu Yesus di tiang salib ya, siapa yang cabut nyawanya? Oh, yang cabut nyawanya Tuhan. Siapa? Tuhan. Kan dia Tuhan, kok nyabut nyawa Tuhan juga? Kayak gimana Bang? Aneh-aneh aja Bang ini. Katanya Yesus yang Tuhan, ya, yang nyabut nyawanya Tuhan mana lagi? Ya Allah Pak Ustadz. Aduh. Hah? Yang nyabut nyawa Yesus Allah? Ya, gitu. Allah. Ya. Allah dengan Yesus beda. Karena begini, karena Allah cabut nyawa Tuhan Yesus karena Allah sudah merasa kalau sudah puas kalau Tuhan Yesus tinggal di dunia, jadi lebih bagusnya dia utus dia tebus semua dosa manusia dengan kematian Yesus. Iya. Baik. Jadi Allah yang cabut gitu ya. Allah ini bukan Yesus. Allah itu bukan Yesus. Bukan. Kayak orang-orang Muslim bilang Allah.
Jadi yang Anda sembah yang mana? Allah atau Yesus? Oh, yang kami sembah, Kristen sembah. Oh. Ya ini sama-sama semuanya lah. Wah, semuanya disembah. Bukan. Berarti ada berapa Tuhan kalau semuanya disembah? Iya, semuanya disembah. Bukan Pak Ada Ustadz. berapa yang disembah Tuhannya? Pak Ustadz, ya ini apa? Yang disembah itu Allah sama Tuhan Yesus. Kenapa ada dua Tuhannya? Ini karena menurut kepercayaan kami agama Kristen ya begitu Pak Ustadz. Waduh. Iya, berarti Tuhan Kristen ada dua berarti. Aduh. Kalau Yesus itu sebagai pengentara Bang. Nah, terus tadi kan Yesus tuh nyawanya dicabut Allah. Sekarang saya mau tanya, yang cabut nyawa ibunya Yesus siapa? Ya Allah. Allah, baik. Bukan Yesus. Bukan. Oh, bukan Yesus. Yesus bukan Allah ya? Yesus itu Tuhan. Ya, bukan Allah. Ya, bukan Allah. Bukan. Tuhan. Dia hanya perantara. Iya. Tuhan dengan Allah ini apa bedanya sih? Dan tadi juga ini Pak Ustadz kan juga ngomong kan tadi kalau Tuhan itu saya tadi sempat dengar kalau Tuhan itu yang sudah dibuat-buat oleh manusia. Iya. Jadi yang kalian sembah dua-duanya kayak gitu. Iya Pak Ustadz. Allah dengan Tuhan yang disembah. Ya. Iya. Kacau kali ini ya. Iya. Oh, ini baru lagi Kristennya ini Tuhannya ada dua ya. Iya, aneh juga saya lihat ente Bang Arnold ya. Pemahaman ente Tuhan ada dua sekarang. Kalau Roh Kudus kayak gimana? Roh Kudus Tuhan atau bukan? Bukan ya? Kudus. Oh. Tuhan Pak Ustadz, Tuhan. Oke. Tuhan juga, nambah pula Tuhannya. Tadi udah 2 jadi 3 ini Bang. Kayak gimana Bang? Kan menurut kepercayaan agama Kristen gitu Bang. Pak Ustadz. Iya. Tambah terus ini Tuhan cadangan ini. Kayak gimana? Teman-teman saya kena pembatasan ini ya. Apa sekali teman-teman lab dibatasi? Ya dibatasi lab saya. Aduh, Bang mau tanya ya Bang ya. Ini apa yang mau betul ya? Ini kulit kemarin enggak ya? Bang, Anda mau nggak jadi narasumber saya Bang? Saya naikin Kristen lain. Yesus kan bukan Tuhan. Anda nanti dikejar-kejar Kristen yang lain. Yesus itu Tuhan katanya. Biar top jadi narasumber aja Bang. Duduk di atas. Anda mau nanya? Ini Pak Ustadz, apa? Oh tidak Pak Ustadz, tidak. Batal. Tidak. Iya. Sama Pak Ustadz masih dipikir-pikir ini. Apa dipikir? Tadi betul ya, Kristen menuhankan ciptaan. Iya. Oh mantap abang ini ya. Ada 2 sih Kristen yang mengakui hari ini yang menuhankan ciptaan. Iya. Begini Pak Ustadz, kalau itu kan menurut kepercayaan umat Kristen, bukan kepercayaan umat Muslim. Iya, betul. Makanya saya tanya-tanya kepercayaannya kan kayak gimana gitu, Bang. Ya. Biar kami umat Muslim tahu juga bahwa Kristen menuhankan ciptaan kan gitu. Ya begini Pak Ustadz, ya patut kalau kami juga menuhankan Tuhan Yesus karena dia juga
berjasa sudah menebus dosa-dosa manusia. Oh, menebus dosa. Bang, Ya, saya mau tanya lagi. Bisakah Tuhan mati di tangan ciptaannya? Bisakah Tuhan mati di tangan ciptaannya? bisa Pak Ustadz. Bisa Tuhan mati, ya. Tuhan mati di tangan ciptaannya bisa. Ini konsep macam apa, Bang? Tuhan mati sama ciptaannya. Jangan-jangan minum tuak nih. Saya ciptain remote. Nggak bisa remote ini bunuh saya, nggak bisa. Malah saya hancurkan remote-nya. Nggak mungkin remote ini bunuh saya, nggak mungkin. Tapi gini Pak Ustadz, tapi kalau ini Tuhan Yesus kan diciptakan oleh Allah, jadi yang ambil nyawanya Tuhan Allah. Iya. Iya, Tuhan ini masuk akal nggak ketika dia mati sama ciptaannya, kalah dengan ciptaannya? Ya kalah, wajar. Karena Iya wajar, iya. Besok saya pakai perban di kepala, teman-teman ya. Mau pecah kepala saya jadinya kalau kayak gini. Wajar. Di mana wajarnya, Bang? Ya Tuhan kalah dengan ciptaan gitu. Apa teman-teman yang di YouTube ini kayak gimana ya? Aduh, parah ini akut ini abang ini. Pakai perban saya besok serius di kepala. Kalau kayak gini abang Arnold jawab. Iya. Kalah ya. Baru dengar saya Bang Arnold. Tuhan kalah dengan ciptaan gitu, baru dengar. Iya. Abang Arnold Ya, mau Ustadz, nanya. kalau ini Pak Ustadz, kalau Tuhan Yesus kan diciptakan oleh Allah, jadi wajar kalau nyawanya diambil sama Allah. Iya, betul. Tapi yang gak wajar menurut saya, masa Tuhan kalah dengan ciptaannya? Ya karena Tuhan kan diciptakan sama penciptanya Allah. Iya. Astagfirullah. Aduh sakit kepala saya, Bun. Tanya, Bunda. Bunda nanya lah sama Bang Arnold. Sakit kepala saya jadi ya udah. Ya. Jadi Tuhan sama Allah tuh beda ya? Beda. Maksudnya Tuhan, tapi Tuhan Yesus. Ya, kenapa beda? Bukannya kau bilang tadi Tuhan itu adalah Allah sendiri? Tuhan beda sama Allah. Kalau Tuhan Yesus, kalau Allah beda. Jadi apa bedanya tuh? Karena alasannya Tuhan Yesus itu diciptakan oleh Allah. Oh, diciptakan. Nah, kenapa kau Tuhan kan kalau diciptakan? Ya karena dia sudah berjasa, karena sudah diutus oleh Allah untuk menebus dosa manusia. Gimana itu? Oh, nggak bisa pakai ayat ya Ustaz yang kayak gini ya? Nggak bisa. Bisa. Nggak enak benar ya orang Kristen ditebus Ustaz. Iya. Kau maling ayam. Begini Bunda, maaf. Coba. Karena ini kan menurut kepercayaan umat Kristen. Iya, Bang, betul. Makanya kami cuma nanya. Kepercayaan Kristen iya betul. Saya cuma nanya gitu, Bang. Ya, Bunda saya cuma nanya gitu ya. Aduh. Bodrek ini mana bodrek ini? Ya, bodrek. Abang mau nanya? Hah? Tidak mau nanya Pak Ustadz. Oh ya, tidak mau nanya. Sekarang saya mau tanya sama Bunda Mila. Bunda Mila udah sampai ke tempat Ustadz Nababan? Hampir. Oh ya. Aduh, Bang Arnold. Bang Arnold, kok beda ya Anda dengan pemahaman Kristen lainnya gitu? Bagaimana tuh Pak Ustadz pemahaman yang lain? Kata Kristen lainnya Yesus itu bukan ciptaan. Kalau yang kami belajar ya Yesus itu diciptakan. Iya, diciptakan. Iya. Bang Arnold, kalau saya naikin satu Kristen lagi, saya tanya Kristen lain boleh ya? Boleh. Baik. Jadi narasumber karena kau pinter.
Ntar saya teks dulu. Apa? Piring pecah, piring terbang. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, Bu. Bisa open cam-nya dulu, Bu. Piring nggak pecah, Ustaz, iya, katanya. Anak-anak di bawah. Nih, selamat malam Pak Ustadz. Malam, Bu. Ibu dari Kristen, Ibu Mahda. Ibu dari Iya, Kristen, Pak Bu. Ustadz. Oke. Ibu, Bu. Saya Iya, mau tanya, Kristen, Pak Ustadz. betul nggak Yesus itu diciptakan? Sebenarnya begini, ada penjelasan dari saudara saya ini yang kurang apa namanya itu, kurang dijelas begitu ya. Saya juga mohon maaf sebelumnya, saya juga tidak ahli Alkitab atau kayak mana ya namanya itu. Jadi begini Pak Ustadz, saya mau cerita, bukan cerita sebenarnya, ini juga dari Alkitab kami mengajarkan bahwasanya dahulu kala manusia ini jatuh di dalam dosa, begitu kayak Pak Ustadz ya, jatuh di dalam dosa yang tidak mengenal apa namanya agama, begitu. Jadi kalau di dalam kepercayaan kami, hari Minggu itu harus namanya yang beribadah atau ke gereja, begitu kan. Jadi pada masa itu, Bu, gini, pertanyaan saya bukan ke gereja, bukan hari Minggu, gitu, bukan penebusan dosa, bukan. Yang dipertanyakan itu ya, apakah Yesus itu ciptaan gitu? Itu. Jadi sebelum saya menjelaskan pertanyaan Pak Ustadz, dari situlah awal mulanya Tuhan Yesus itu apa namanya itu, dia menebus dosa manusia. Jadi dia ciptaan atau bukan? Dia itu ciptaan atau bukan? Dia diciptakan sebenarnya dari Bunda Maria. Kata malaikat kami, malaikat Gabriel, dikatakan kepada Bunda Maria, engkau akan mengandung bayi laki-laki dan engkau menamai dia Yesus, begitu. Oh, baik. Sekarang saya tanya lagi, Ibu. Berarti betul kata Bang Arnold, Kristen menuhankan ciptaan? Dia tidak dia sebenarnya Allah, dialah Tuhan Yesus, dialah Bapa. Tadi kata Bang Arnold, Yesus bukan Allah. Beda lagi ini Kristennya. Kata Bang Arnold tuh ya, Arnold Kristen juga. Ya, tadi katanya Yesus bukan Allah. Ngeles ibunya udah. Bang Arnold kayak gimana tuh? Yesus adalah Allah katanya. Salah Bang Arnold tuh. Semuanya. Jadi dia menyerupai manusia untuk menebus dosa manusia supaya manusia tahu akan dosa yang diperbuat dia. Bahkan di situ Pak Ustadz, dia akan mati, pada hari ketiga dia akan bangkit. Di situ tadi nggak dijelaskan sama saudara kami Arnold ini tadi. Dia sebenarnya sepakat Bang Arnold. Setelah dia menghadapi kematian tadi, di situ kan manusia apa namanya itu mengakui akan betul memang akan Tuhan Yesus ini, begitu. Makanya kan setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, bait suci terbelah. Aduh, bukan ke situ, Bu. Bentar dulu. Bang Arnold, sepakat enggak itu Bang Arnold salah? Yesus adalah Allah itu. Begini Pak Ustadz. Oke, minta maaf Kakak Magdalena. Begini Pak Ustadz. Makanya saudaraku, kita sama-sama juga mendalami
jikalau kita tidak tahu menjelaskan, tak perlulah kita namanya sama-sama bukan ahli Alkitab, bukan ahli Taurat kita. Siapa yang benar di antara keduanya ini? Nih. Nanti yang di sini orang salah paham dengan orang kita Kristen. Begitu. Ini agamanya kayak gini, Tuhannya begini, begitu loh Pak Ustadz. Iya. Bang Arnold, tanggapi. Ya, begini kakak Magdalena, sorry. Tapi benar kan kalau Tuhan Yesus itu diciptakan oleh Allah dari Bunda Maria. Oh. Yang Kenapa? melahirkan Tuhan Yesus, melahirkan Tuhan Yesus kan Bunda Maria. Oh. Itu kan dipinjam Allah itu tadi memakai rahimnya Bunda Maria karena Bunda Maria itu orangnya suci yang takut akan Tuhan. Jadi Roh Allah titipkan ataupun Roh Kudus tadi melalui rahim Bunda Maria yaitu Yesus Kristus, saudaraku. Kayak begitu. Mana yang benar? Oke. Berarti Yesus Allah atau bukan? Tuhan Allah dia tetap sama Pak Ustadz. Oh, Dia tetap hanya- sama. Tuh Bang Arnold. Dia Salah hanya ente kayak gimana sih ya? Ustadz, Bang Arnold, salah ente. Apa tanggapannya? Saya mengakui kalau saya salah. Saya Iya. tidak cuma mau berpecah belah di sini Pak Ustadz. Kalau saya pribadi, kalau bisa apa namanya itu, kayak mana lah ya, demi ya seperti kan ada kan agamamu, agamaku begitu. Tak perlu lagi lah di kayak mana-manakan kayak gitu loh Pak Ustadz. Kalau bisa itu serukan kepada Edis aja Bu. Itu serukan kepada Edis itu. Saya ngomong semenit Ustadz. Saya ngomong. Iya, silakan Bun. Besarin saya, kecilin mereka tuh. Sebentar ya. Tahu. jadi begitu aja ya Pak Ustadz. Tunggu, jangan ngomong dulu, tunggu sebentar. Tunggu, loh, masalah. Tunggu. Oke, Iwan Villa yang ada berapa ribu ini? 16.000. Ini Masjid At-Tahir yang dibeli oleh almarhum Tahir dan masyarakat di Los Angeles. Ini dulu gereja Ustadz. Oh, dulu gereja jadi masjid ya. Sekarang jadi masjid. Dari kaum Samoa namanya, nama grupnya. Jadi ini dirubah, makanya saya nunggu Pak Nababan buka pintu. Kita bisa spill sedikit dalamnya. Jadi kita turunin tuh salib dari atas tuh. Oh ya. Oh, keren ya Ustaz ya. Sepil masjid yang sepil gereja yang jadi masjid ya. Ya. Keren. Bang Arnold, Bu Magdalena, saya terima kasih atas diskusinya gitu ya. Karena saya hanya tunggu Bunda Mila sampai juga karena habis itu saya akan hentikan live-nya masalahnya gitu. Oke? Nanti kita bisa naik berdiskusi besok lagi. Saya follow dulu Anda keduanya ya. Oke Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Oke, Ustadz. sama-sama. Saya turunkan dulu ya. Masuk ke masjid dulu sebentar. Sebentar. Bunda Milanya mengecil. Aduh. Iya, sabar. Sebentar. Saya Sabar ya jalan teman-teman. Saya ini kurang ngerti teman-teman. itu loh, yang ada gambar. Apa saya disuruh ke situ? Enggak. Ketukar. Gimana nih ketukar? Posisinya ketukar ini. Iya. Hidup Arnold ya, tepuk tangan buat Bang Arnold ya. Buat Bu Magdalena besok kita bisa diskusi kembali ya, naik kembali besok ya Bu ya. Oke, ada nggak Ustadz Nababannya Bunda Mila? Ada. Bahkan dia di rumah samping. Jadi gereja ini semua ada rumah samping.
Mana sih dia? Udah dari ujung. Ustadz, mana sih Ustadz? Digembok semua ini. Keluar berarti dia, Bun. Hah? Enggak. Keluar kalau bergembok. Enggak. Ada kunci mereka. Dia bilang enggak sebentar ya. Dari samping. Nggak ada yang tidur di luar, nggak ada ya. Saya mau penasaran, saya mau lihat dong gereja berubah jadi masjid kayak gimana dalamnya ya. Gereja berubah jadi masjid teman-teman ya, kayak gimana dalamnya gitu. Iya. Nah, si Edis sama itu tuh begitu tuh bawa botol bekas tuh. Iya, kayak Saifuddin Ibrahim itu. Iya. Teman-teman jangan kemana-mana ya, kita akan menutup dengan doa ya. Iya. Ini Iwan Vilani follow saya nggak sih Ustadz sebenarnya? Iya, bundanya di follow dulu ya teman-teman. Iya dong. Kalau teman-teman mau update tentang Amerika ya, perkembangan Islam di Amerika, itu tuh bunda bisa lihat kan keadaan Amerika kayak gimana. Udah katanya. Udah. Iya. Tunggu ya sebentar, sabar. Ustadznya lagi ke toilet katanya. Ke toilet. Besarin Pak Ustadz kayak awal. Baik, saya kecil dulu ya. Iya, siap. Oke, saya kecil dulu ya. Kayak gimana? Perkecil dulu satunya. Baik, bentar teman-teman. Bentar saya atur dulu ya. Oke, ubah. Nah, ini Bunda Mila yang di ini ya. Yang diperbesar kan gitu. Kayak gimana? Kacau. Ada yang kayak cabang gitu loh, kayak angka tambah tapi double. Nah itu kalau pencet besar, pencet lagi kecil gitu. Gereja mana ini sih? Gereja Mu'alaf. Ayo masak berapa ribu? Nih ya. Tempatnya lagi ini lagi. Spill ya di penutup nih, mumpung di penghujung acara kita malam ini ya, kita spill gereja jadi masjid dulu ya, oke? Atau ya, jangan kemana-mana, kita spill sebentar. Kita akan tutup dengan doa ya teman-teman semuanya. Bunda ke Jeddah apa ke Jeddah? Ke Jeddah. Lagi WA Ustadz. Ya. Aduh Ustadz lama banget ini. Panas loh sekarang ini. Mantap, lanjutkan Bun. Iya. Lanjut sambil apain bernarasi ya. Teman-teman semuanya ya, dari tadi ya kita iklan dulu ya, teman-teman. Seperti biasanya ya, jika teman-teman ingin membantu ya para hafiz Quran ya untuk membelikan mushaf Quran, teman-teman bisa langsung ke WhatsApp saya gitu ya, atau DM saya, nanti akan saya berikan nomor rekeningnya. Oke. Ya, teman-teman yang belum beli buku Ustadz Wafi siapa ya? Bagus tuh bukunya. Yang belum beli buku Ustadz Wafi. Mana buku Ustadz Wafi ini nih. Nih teman-teman. Ya. Nih, bukunya saya spill dulu ya sebelum Bunda Mila ini. Nah, teman-teman. Nah, ini karya dari Ustadz Wafi dan Akimoto ya. Di sini ya teman-teman ya, bukunya sangat bagus untuk kita baca ya. Sangat bagus untuk kita baca. Terus di sini ada sambutan dari Bang Zuma ya, dari Bang Zuma. Nih Zulkifli M Abbas ya. Nah, terus juga ada logo apinya. Ini logonya. Harganya 50.000, kata Ustadz Wafi belum ongkir gitu ya. Di sini Ustadz Wafi dan Akimoto menjelaskan tentang masalah asal-usul tanah Palestina yang sering dibawa dan dipraming oleh Kristen ya. Di sini disusunkan ayat-ayatnya, terus sampai bahasa Ibraninya, sampai kitab Kristen juga ya.
dipakai untuk apa? Untuk argumentasinya. Jadi teman-teman ya, jika Anda ingin memiliki buku ini, hubungi Ustadz Wafi atau silakan DM saya nanti gitu ya. DM saya nanti, saya akan kasih nomor Ustadz Wafi ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Hargailah karya apologet muslim kita dengan cara membeli karyanya. Berarti Anda telah ini ya, mendukung gitu perjuangan mereka. Terima kasih. Ya Bun, gimana Bun? Udah? Tunggu sebentar, tunggu. Yang Ustadznya perut lagi. Tunggu sebentar Ustadz. Ya, DM-nya nanti saya WA kan nomor HP-nya Ustadz Wafi nanti ya. DM aja yang mau bukunya. Tunggu sebentar, saya telepon aja deh mendingan. Sebentar Ustadz ya. Coba dijemput Edis Bunda ya, bawa ke rumah sakit jiwa. Iya teman-teman ya. Gereja Mu'alaf ada juga. Iya, gereja Mu'alaf. Edis lagi cari botol. Iya. Gereja aja Mu'alaf, masa kamu enggak ya? Kan gitu. Gereja aja Mu'alaf, masa kamu enggak? Jangan takut Mu'alaf ya. Iya. Ya, gimana itu Ustadz Amerika? Bukunya jangan tutup Ustadz ya. Ini bukunya ya teman-teman ya. DM aja nanti saya kasih nomor HP-nya Ustadz Wafi untuk pesan bukunya ya. Ongkirnya tanya beliau langsung lah, saya nggak ngerti. Tunggu sebentar Ustadz. Kenapa masjidnya dikunci? Iya. Karena nggak ada orang. Siapa? Ini kan kayak community juga, jadi banyak peralatan untuk acara pesta, untuk apa gitu loh. Rungkat pendeta, pendeta Rungkat. Pendeta siapa? Spill dulu gerejanya katanya Bun. Masih lah. Boleh. Saya matiin dulu mobilnya. Oke. Aduh, ampun deh. Ikhwan Villa ini kadang-kadang cerewet ya. Tapi nggak apa-apa lah demikian. Saya muter lagi kayak olahraga. Buatnya kemana ini? Nih, kelihatan nggak sih? Kelihatan nih. Ini belakang nih. Ya belakang. Ini pagar dari samping. Kunci ini samping. Saya tuh pengen spill di dalam sebentar sebelum Ustadz ini. Ustadz Nababan nggak mau benar. Ini samping, enggak ke atas. Ini masjid. Dalamnya udah mewah. Panjang ini Ustadz juga gede ini. Bukan nggak ada ustadznya di sini. Ini benar dari belakang. Samping ini rumah yang saya bilang rumah pendeta. Rumah pendeta, ya. Sekarang ini rumah pendeta di samping. Kan masih satu pagar nih terus. Nah, banyak yang kejang ini. Kenapa kalian harus kejang? Kenapa coba? Kalau gerejanya Mu'alaf, kalian kagak usah kejang-kejang. Minta naik makin banyak ya, makin banyak yang minta naik teman-teman. Udah kau Mu'alaf aja, gereja aja Mu'alaf, kau kapan ya? Iya, saya sengaja nih, udah 1:30 malam tempat saya juga ya teman-teman. Sengaja buat nemenin temen-temen nih ya. Nggak apa-apa saya telatkan karena malam Jumat juga sih ya. Tunggu sabar. Kayaknya Ustadz Nababan berada di sini.
ada problem perut juga. Iya, habis ketemu Ustadz Nababan, nanti kita doa ya teman-teman. Kita akan tutup dengan doa rehat gitu. Iya, garuk-garuk saya ini teman-teman. Nih, kepala saya gatal. Ya, aduh. Gatal banget pala. Ya. Mikirin Kristen kapan kalian itu sadar kan gitu. Iya. Saya itu teman-teman sudah tawarin mereka ya, kalian disuruh nyembah manusia ya, 10% kalian kasih kan gitu. Udah kasih saya aja 20% bisa nego, saya ajarin 1 bulan dan saya jamin ya bulan depan Anda kagak nyembah manusia lagi gitu. Ini bukan botak teman-teman ini. Ini saya pendekin karena apa? Ya, karena pengobatan, oke? Lah mana bundanya? Saya dia sakit perut apa? Bon, nanti Bon ya kasih tahu sama Ustadz Nababan kalau Edis kelaparan ya, jangan sampai Edis nyamar ke situ lagi gitu buat minta takjil kelaparan. Iya, kayak kan dulu Edis pernah tuh ya, dia minta takjil kelaparan kagak punya uang, nyamar dia jadi muslim ke masjid minta takjil dia. Jadi kasih tahu nanti Ustadz Nababan ya ciri-ciri Edis kayak gimana ya, siapa tahu nanti ya dia nyamar lagi gitu, pakai peci lagi Edisnya ke masjid ini buat minta makan gitu. Sayanya yang panas juga. Udah lama kali Ustadz Nababan ini ya. Itunya memang dari kemarin dia ada problem tuh, sakit perut gara-gara makan sambalnya kebanyakan. Saya bilang minum obat apa kalau di Indonesia diabetes, bukan something like that. Iya. Ya ampun, saya jadi teriak-teriak. Padahal tanpa nyamar Edis itu tetap aja dikasih padahal ya. Padahal dikasih juga. 15 menit loh saya udah berdiri di sini. Jam berapa sekarang? Iya. Tidak ada beliau Bun? Ada. Dia bilang dia ke toilet, masa saya buru-buru kan? Nah itu kalau kita parkir tuh di situ Ustadz. Kalau lagi acara punya sekolah, dulu dikasih free sama mereka ya, sekarang harus bayar. Gede kan tuh. Nah dibeli nggak dikasih. Kamu beli. Nama masjidnya apa itu? Masjid At-Thohir. Masjidnya kan Masjid At-Thohir. Iya. Masjid At-Thohir. Ya Allah Tuhan. Tunggu sebentar Ustadz, saya telepon lagi ya. Iya. Bentar ya. Iya, saya kasih bonus aja nih buat teman-teman yang Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.